Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya saya dapat membuat dan menyajikan video ini. Sebagai bagian dari pemenuhan tugas akademik dengan mata kuliah yang sedang saya jalani, yaitu Hukum Pidana Internasional. Perkenalkan, nama saya Puja Lestari dengan MPM B1A 022392, mahasiswa dari Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Pembuatan video ini didasarkan pada sumber referensi buku Hukum Pidana Internasional karya Dr. Ajeng Wulan Kristianti SH LLM. Dan ini bukunya. Demikian pengantar dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan dan menjadi inspirasi bagi para penontonnya. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan membahas dari buku Hukum Pidana Internasional karya Dr. Diajeng Wulan Kristianti SH LLM. Ini bukunya. Materi yang saya ambil ada pada bab 8, yaitu teori dan praktik hukum pidana internasional di Indonesia. Hukum pidana internasional kerap dianggap sangat berorientasi pada pendekatan keadilan retributif sehingga tidak mengindahkan reaksi-reaksi setiap negara yang berbeda-beda, sehingga menghadapi tekanan hukum, politis, dan ekonomi di negaranya masing-masing. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa banyak negara memilih cara-cara yang berbeda untuk menghadapi kasus kejahatan internasional. Intinya, misalnya dengan pendekatan keadilan retributif, yaitu dengan mendirikan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi atau KKR serta memberikan amnesti. Indonesia telah memiliki instrumen hukum nasional yang berkaitan dengan hukum pidana internasional dan juga telah mempraktikkan penegakan hukum HPI dengan menggunakan kedua pendekatan keadilan tersebut. Ketika beberapa kali terjadi kasus yang diduga sebagai kejahatan internasional, inti dari wilayahnya. Dengan demikian, bab ini akan menguraikan serangkaian instrumen hukum pidana internasional yang ada di Indonesia serta praktik di Indonesia dengan menegakkan hukum pidana internasional di wilayahnya. Yang pertama, saya akan menjelaskan subbab A. Instrumen hukum berkaitan dengan kejahatan internasional inti. Uraian yang akan saya sampaikan mengenai instrumen-instrumen hukum di Indonesia yang berkaitan dengan kejahatan internasional inti. Hal ini bertujuan untuk memperlihatkan aturan-aturan hukum pidana internasional apa sajakah yang ada dan berlaku yang diterapkan di Indonesia, dan aturan-aturan mana saja yang belum dan apakah berdasarkan hukum internasional Indonesia wajib untuk mengaturnya dan menegakkannya di muka Pengadilan Nasional Indonesia. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada alinea keempat, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa pemerintah negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Alinea tersebut memberikan arti bahwa melindungi segenap rakyatnya serta aktif dalam mewujudkan perdamaian dunia adalah tujuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, yang kedua ada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dan Rancangan KUHP atau RKUHP. KUHP saat ini tidak mengatur mengenai kejahatan internasional. Selain itu, KUHP juga tidak mengakui penerapan jurisdiksi universal. KUHP hanya mengatur mengenai sebagai berikut. Yang pertama, A. Jurisdiksi teritorial. Pasal 2 KUHP menyatakan bahwa ketentuan pidana dalam perundang-undangan di Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia.
Pasal ini dimaksudkan bahwa KUHP berlaku bagi setiap orang di Indonesia, baik WNI ataupun WNA, yang melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia juga termaksud kendaraan air atau pesawat udara Indonesia pada pasal 3. Yang kedua, ada yurisdiksi nasionalitas aktif. Pasal 5 KUHP menyatakan bahwa peraturan hukum Indonesia berlaku bagi setiap warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia. Hal ini mengartikan bahwa hukum Indonesia melekat pada diri warga negara Indonesia dan mengikuti kemanapun mereka pergi. Dan ada pun yang ketiga, jurisdiksi perlindungan. Pada pasal 4 KUHP berlaku bagi semua tindak pidana yang menyerang kepentingan negara. Kejahatan itu terdiri atas yang pertama, kejahatan terhadap keamanan negara. Yang kedua, kejahatan terhadap materi dan merek yang dikeluarkan oleh pemerintah. Yang ketiga, pemalsuan surat-surat hutang atau sertifikat hutang yang menjadi beban negara. Yang keempat, kejahatan jabatan yang dilakukan oleh pegawai-pegawai negara di luar wilayah negara pada pasal 7 KUHP. Dan yang kelima, ada kejahatan pelayaran pada pasal 8 KUHP. Namun, pada saat ini ada dalam buku kedua bab 34 RKUHP mengatur mengenai tindak pidana terhadap hak asasi manusia yang berat. Tindakan-tindakan tersebut mencakup genosida pada pasal 599 dan tindakan pidana terhadap kemanusiaan pada pasal 600. Sayangnya, kejahatan perang hanya dapat dikriminalisasikan dalam RKUHP. Instrumen hukum yang ketiga ada Undang-Undang Ratifikasi dan statusnya dalam sistem hukum Indonesia. Indonesia telah meratifikasikan beberapa konvensi berkaitan dengan kejahatan internasional sebagai berikut, yaitu Konvensi Jenewa 1949 yang mengkriminalisasikan kejahatan perang, diratifikasikan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958 berkaitan dengan hukum perang. Indonesia juga sudah meratifikasi konvensi tentang pelanggaran, pengembangan, produksi dan penyimpanan senjata biologis, serta pemusnahan melalui Kepres nomor 58 tahun 1991. Selanjutnya, meskipun tidak secara khusus dianggap senjata internasional, Indonesia sudah meratifikasikan Konvensi Anti Penyiksaan atau CAT melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 serta Konvensi untuk Perlindungan Semua Orang Terhadap Penghilangan Paksa 2006 pada tanggal 27 September 2010. Indonesia hingga saat ini belum meratifikasi Konvensi Genosida tahun 1948. Namun, beberapa konvensi berkenaan dengan diskriminasi telah diratifikasikan. Misalnya, Konvensi Anti Diskriminasi Terhadap Perempuan yang telah diratifikasikan pada tanggal 13 September 1984. Serta Konvensi Segala Bentuk Diskriminasi Rasial melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999. Dalam hal pemberian status perjanjian internasional di Indonesia, seperti halnya Inggris dan Belanda, dibutuhkannya persetujuan parlemen. Pada pasal 11 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur bahwa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dibutuhkan untuk pembuatan perjanjian internasional. Berbagai konvensi HAM yang sudah diratifikasikan di Indonesia tidak mendapatkannya kejelasan tentang statusnya dalam hukum nasional, sehingga status pemberlakuannya dalam hukum nasional tidak menjadi pasti dan mengakibatkan terhalangnya individu untuk menikmatinya hak-haknya yang dijamin secara internasional. Sebagai contoh, di Indonesia telah meratifikasikan Konvensi Jenewa 1949 tentang perlindungan konflik bersenjata melalui Undang-Undang Ratifikasi Nomor
59 tahun 1958. Setelah lebih dari 50 tahun meratifikasi konvensi tersebut, hingga saat ini Indonesia belum melaksanakan kewajibannya yang tertuang pada pasal 49, khususnya membuat undang-undang yang mengkriminalisasikan kejahatan perang atau grave breach chess. Akhirnya, penjahat perang tidak dapat diadili di Indonesia. Instrumen yang terakhir, yaitu yang keempat, ada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia atau HAM. Di Indonesia memiliki pengadilan HAM yang berfungsi untuk mengadili genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang pendiriannya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 terutama pada pasal 7, 8, dan 9. Undang-undang ini dirumuskan sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia atau Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang menyatakan perlunya dibentuk suatu pengadilan HAM untuk menyelesaikan pelanggaran HAM yang berat. Penjelasan pada undang-undang ini secara eksplisit menyatakan bahwa perumusan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 mengacu pada Statuta Roma 1998. Meskipun kedua kejahatan internasional lain yang diatur dalam Statuta Roma, yakni kejahatan perang dan kejahatan agresi, tidak termasuk ke yurisdiksi pengadilan HAM tanpa adanya alasan yang jelas. Baiklah, selanjutnya subbab yang kedua B. Praktik penegakan hukum kasus kejahatan internasional inti di Indonesia. Kejahatan yang diduga memenuhi kategori sebagai kejahatan internasional inti telah terjadi di Indonesia, baik sebelum kemerdekaan maupun setelah kemerdekaan, khususnya pada agresi militer Belanda dan sekutunya, pada Orde Baru dan reformasi. Hal ini memperhatikan hubungan yang erat antara Indonesia dan hukum pidana internasional, mengingat kejahatan internasional inti kerap terjadi di Indonesia. Selanjutnya, saya akan menyampaikan penegakan hukum pidana internasional di Indonesia untuk kasus kejahatan internasional inti yang terjadi pada era reformasi dan pasca reformasi. Yang pertama, saya akan membahas tentang era reformasi. Pada era reformasi ini, bagaimana impunitas dalam konteks Indonesia, terutama setelah jatuhnya rezim Soeharto. Peralihan kekuasaan Soeharto ke Habibie menyisakan sejumlah catatan penting dalam penegakan HAM di Indonesia. Meskipun peradilan militer dibentuk masa Habibie untuk mengadili sejumlah petinggi dan anggota Kopassus yang bergabung dalam tim Mawar atas kejahatan terhadap kemanusiaan dan penculikan orang secara paksa, tetapi tidak ada penjelasan mengenai siapa yang harus bertanggung jawab atas korban-korban penghilangan paksa yang belum kembali pada saat ini. Peradilan ini lebih kepada kompromi elit-elit politik dan militer untuk tidak menjatuhkan hukuman yang dinilai mampu mengakibatkan keguncangan dalam tubuh militer, sekaligus mencoba untuk berkompromi dengan korban-korban yang sudah dilepaskan. Akibatnya, peradilan militer untuk kasus penculikan orang secara paksa tersebut dinilai gagal untuk memenuhi prinsip-prinsip keadilan. Selanjutnya, pada saat masih terjadinya konflik bersenjata antara pemerintah Republik Indonesia dengan gerakan Aceh Merdeka atau GAM di wilayah Aceh, terjadi kasus pembantaian Tengku Batavia dan para santrinya
di pesantren Babul Mikarama, Betung Atu, Aceh Barat, pada hari Jumat 23 Juli 1999. Peristiwa ini juga merupakan salah satu kasus kejahatan terhadap kemanusiaan yang berakhir dengan tidak terpenuhinya rasa keadilan bagi korban. Pembantaian dan pembunuhan keji itu dilakukan oleh sejumlah pasukan militer yang dilatar belakangi kesalahan perkiraan intelijen. Informasi intelijen menghasilkan hipotesa bahwa kegiatan Tengku Batikia dan pengikutnya telah mengarah pada dilakukannya upaya pemberontakan bersenjata. Akibat kesalahan laporan intelijen tersebut, dilakukanlah penggerebekan di lokasi kejadian, yang berakhir dengan terbunuhnya Tengku Batikia, yang disertai oleh pengikut-pengikutnya. Ada yang ditembak di tempat, ada yang ditemukan telah menjadi mayat di jurang kedalaman 7-8 km. Kasus yang diadili melalui Pengadilan Koneksitas pada tahun 2000 ini telah menjatuhkan sejumlah hukuman terhadap aparat Tentara Negara Indonesia dengan vonis bervariasi, antara ada yang 8 tahun, 8 tahun 6 bulan, sampai 10 tahun. Yang kedua, ada era pasca reformasi. A. Pengadilan HAM ad hoc dan parlemen. Sejak reformasi, khususnya setelah Timur memisahkan diri dari Indonesia, beberapa perwira tinggi, angkatan bersenjata, dan kepolisian diadili atas dugaan kejahatan serius, yakni kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi ketika konflik bersenjata di Timur. Serangkaian Undang-Undang Nasional lahir sebagai dasar hukum bagi penuntutan para pelaku kejahatan serius tersebut. Selain melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan memasukkan aturan dan norma HAM pada pasal 28, Indonesia juga membuat Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 serta Undang-Undang Nomor 29 tahun 2000 yang mengkriminalisasikan dua kejahatan serius, yakni kejahatan kemanusiaan dan kejahatan genosida, yang kemudian dikenal dengan pelanggaran HAM yang berat. Upaya untuk mengamandemenkan undang-undang ini pun dilakukan oleh para aktivis HAM di Indonesia, termasuk untuk turut memasukkan kejahatan perang sebagai bagian dari jurisdiksinya pengadilan HAM. Selain itu, upaya untuk mengamandemenkan juga didorong oleh semangat para aktivis HAM untuk memisahkan kejahatan internasional inti dari RKUHP. Di pemisahan ini dikarenakan kejahatan internasional inti tidak disamakan dengan kejahatan biasa, baik dari segi mekanisme penegakan hukum maupun prinsip-prinsip pemidanaannya. Misalnya, sebagai kejahatan yang dikriminalisasikan dalam hukum internasional, kejahatan ini mengakui daluarsa serta tidak boleh diberlakukannya hukuman mati. Selanjutnya, yang B, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi atau KKR Aceh. Undang-Undang KKR lahir sebagai kelanjutan dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 yang mengatur mengenai mekanisme KKR. Namun, melalui putusan nomor 00-PPU-4-2006, Mahkamah Konstitusi atau MK membantahkan undang-undang tersebut. Menurut MK, undang-undang ini sulit mewujudkan tujuannya, yakni rekonsiliasi, karena baik rumusan normanya maupun kemungkinan pelaksanaan norma di lapangan sulit menjamin kepastian hukum. Pada pasal 2 dan 3 KKR dianggap tidak memberikan Rechtsonderkenntnis. Akibatnya, MK menilai
keseluruhan isi dari undang-undang ini bertentangan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, sehingga harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Namun, untuk tetap memastikan keberlangsungan penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu, ada tiga alternatif yang diberikan oleh MK, yakni yang pertama, mewujudkan konsiliasi dalam kebijakan umum undang-undang yang serasi dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, instrumen HAM yang berlaku secara universal. Yang kedua, melakukan rekonsiliasi melalui kebijakan politik dalam rangka rehabilitas. Dan yang terakhir, yang ketiga, amnesti secara umum. Putusan MK dianggap ultra petita karena sebenarnya yang diajukan untuk diuji hanyalah yang berkaitan dengan tiga materi penting, yakni pasal-pasal mengenai amnesti, pemberian kompensasi yang digantungkan pada amnesti, serta sifat substitutif mekanisme KKR atas pengadilan. Ketiga masalah penting dalam Undang-Undang KKR tersebut dianggap tidak memenuhi rasa keadilan bagi korban. Meskipun hanya mengabulkan dari keseluruhan permohonan, MK berpendapat pembatalan pasal 27 atau kompensasi berakibatkan pada keseluruhan undang-undang tersebut sehingga Undang-Undang KKR tidak bisa dilaksanakan. Yang terakhir saya akan menjelaskan C. ICC dan Indonesia. Indonesia hingga saat ini belum menjadi pihak dari Statuta Roma 1998. Meskipun telah mencantumkan komitmennya untuk mengatasi Statuta Roma tahun 2008 dalam Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia atau RENHAM 2004-2008, komite ini kembali ditegaskan dalam RENHAM 2011-2014 bahwa aksesi Statuta Roma akan dilakukan di tahun 2013, ketika rencana aksesi di tahun 2008 tidak bisa terlaksana. Komite ini bahkan telah ditegaskan jauh sebelumnya, yakni pada tahun 1999 di muka Komite ke-6 Majelis Umum PBB. Pemerintahan Indonesia memaparkan pandangannya terhadap Statuta Roma dengan memberikan pernyataan posesif bahwa ICC harus menjadi produk dari kerjasama yang saling menguntungkan di antara negara-negara tanpa memperdulikan perbedaan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Pemerintah juga sekaligus mengumumkan bahwa Indonesia sedang dalam proses mempertimbangkan secara cermat isi dari Statuta Roma, serta menjadi mekanisme efektif dalam menyebarluaskan isi dari Statuta Roma tersebut kepada 200.000 penduduk yang tersebar di 700.000 lebih pulau. Hal ini dikarenakan pandangan Indonesia bahwa semua negara warganya harus memiliki kesempatan yang sama untuk mengetahui berdirinya mahkamah yang diharapkan akan mewujudkan keadilan global tersebut. Selanjutnya, fakta bahwa proses menuju ekstensi Statuta Roma berjalan sangat lambat di Indonesia memang tidak dapat dipungkiri. Kontroversi dari berbagai pemangku kepentingan mengenai keperluan tidaknya mengaksesi Statuta Roma ditenggarai merupakan penyebab dari lambatnya proses tersebut. Berikut ada beberapa kesimpulan dari alasan utama yang menjadi dasar keberatan Indonesia. Yang pertama, instrumen hukum Indonesia sangat memadai dalam rangka memberikan perlindungan penegakan hukum HAM dan hukum pidana internasional di Indonesia, sehingga pengaksesian Statuta Roma
bukan lagi merupakan hal yang harus dilakukan. Yang kedua, adanya anggapan bahwa ICC akan mengancam kedaulatan hukum Indonesia karena potensial digunakan sebagai alat bagi negara maju untuk melakukan campur tangan terhadap urusan dalam negeri Indonesia, baik hukum dan politis. Baik, sebagai penutup dari video ini, saya menyampaikan rasa syukur yang mendalam kepada Tuhan Yang Maha Esa, segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga pembuatan video ini dapat diselesaikan dengan baik. Saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pihak yang telah membantu saya dalam proses pembuatan video ini. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada dosen pembimbing Bapak Asep Suherman SHMH dan Ibu Mardartila SHMA selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Pidana Internasional Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Semoga apa yang saya sajikan dapat memberikan manfaat bagi penonton. Itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.